Terus masalah jarak, itu juga bohong, bukan 750, paling tidak 50 meter, terutama ke warung saya. Dan di situ anak saya kena 2 orang sampai dirawat dan saya juga dirawat. Terus memang yang disosialisasikan sama kami masyarakat cuma H2S, tidak ada kandungan yang lain. Jadi kami bingung Pak, kami bingung sekali dari mana mau ke mana. Orang itu yang bikin gini, enggak orang itu. Jadi harapan saya sama pihak SMDP, perhatikanlah masyarakat ini. Jangan setelah ada kejadian, bukan kami. Kami juga bukan menuduh H2S, cuma pencemaran udara di Sibangkal dulu. Itu yang kami rasakan, bukan 1-2 orang. Semua masyarakat berhamburan. Kalau pernah Bapak Bupati melihat kambing mau dikeluarkan dari kandang kayak gitulah masyarakat itu Pak. Astagfirullahaladzim. Perlulah bentuk tim. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi ya, silakan. Maka perlu bentuk tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati yang saya hormati, Bapak semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan yang disampaikan Pak Parwis tadi. Kalaulah perusahaan tadi menyampaikan bahwa kejadian kemarin yang kami rasakan 16 September kemarin tidak ada korelasinya dengan kegiatan lodging, yang jadi pertanyaan sama kami pas di kejadian itu juga, kejadian yang kami rasakan bahwa itu lebih kurang 1 jam, yaitu kurang lebih jam 8 malam sudah Isya. Jadi waktu itu kami berhamburan, kami beritahukan Pak Kepala Desa menghubungi pihak perusahaan, katanya di situ baru dikasih tahu mereka sedang logging. Dan setelah dikasih tahu, kegiatan logging pun dihentikan setelah masyarakat merasakan bau. Dan secara perlahan bau itu pun hilang. Jadi kalau memang tidak ada sama sekali korelasi, kenapa pas dihentikan kegiatan logging tadi, yang bau yang kami rasakan pun hilang perlahan begitu saja. Jadi dari mana bisa kita jelaskan seperti ini? Dan saya rasa yang diterima, yang disampaikan bapak-bapak dari Pak Riza, Pak Ali Said tadi adalah rata-rata adalah informasi. Hanya mereka mendapatkan informasi. Kenyataan di lapangan belum tentu. Kami sebenarnya pengen dan berharap orang yang berada di lokasi yang melakukan lodging tadi menerangkan dan menyampaikan kepada kami apa yang mereka lakukan dan yang mereka alami saat itu. Karena tadi seperti disampaikan, masyarakat rata-rata yang jadi korban adalah 500 meter dari Tenggo, dari T11. Nyatanya Pak Parwis ini tidak sampai, hanya sekitar 50 meter dari lokasi T11 itu. Ada Pak Hamidi juga, lebih kurang 200 meter atau 100 meter Pak, dekat. Jadi yang mereka dapatkan beda. Dan pada malam hari itu juga, karena seolah-olah tidak terjadi apa-apa, setelah kami berhamburan melalui pengaruh suara disuruh untuk menjauh dari lokasi Tenggo, dan setelah 1 jam kami disuruh kembali ke rumah tanpa ada penjelasan apa sebenarnya yang terjadi. Dan setelah kami paksa, jam 12 malam baru mau turun pimpinannya Pak Teri sama Pak Derobi. Jam 12 malam sampai jam 2 malam kami pertanyakan Pak, tapi alhamdulillah tidak bisa dijawab sampai ini. Kalau patokannya, yang kedua, kalau patokannya selama ini adalah hasil investigasi EBTKE. Kami juga menjalin komunikasi dengan pihak EBTKE, dengan pimpinannya Pak Roni Chandra Harahap. Memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun yang menimbulkan musibah ke masyarakat Sibangkal Julu, seperti halnya AAI 05, katanya tidak ada korelasi AAI 05 weltes di sana dengan yang dialami oleh masyarakat Sibangkal Julu. Hasil investigasinya. Tapi saya tanya, jadi apa yang menyebabkan masyarakat kami? Jawabannya tidak ada. Saya masih bingung juga, tidak tahu juga apa yang menyebabkan masyarakat seperti itu. Dan ketika turun dari EBTKE Pak melakukan investigasi di AAI 05 di T12, mereka Pak Roni selalu berjanji ke saya akan turun ke masyarakat, akan mewawancarai masyarakat, akan mengambil data dari masyarakat. Tapi nyatanya alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah dilakukan Pak. Cuma janji-janji manis seperti lapangan, nanti insya Allah saya sempatkan
Saya tuangkan waktunya untuk bertemu dengan masyarakat, dengan korban, tapi tidak ada, Pak. Jadi masyarakat itu tidak pernah memiliki keterangan apa sebenarnya yang terjadi. Hanya di lapangan yang sudah terjadi, yang tidak menimbulkan, bahkan mungkin tidak menimbulkan bekas, tidak menimbulkan apa-apa, tidak meninggalkan. Dan yang selanjutnya, Pak, masalah yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di perusahaan, H2S yang dialami ataupun racun sebagainya. Nyatanya yang dipertanyakan dari Bapak wartawan tadi bahwa belum ada alat pendeteksi di rumah sakit umum. Jadi siapa sebenarnya yang bisa mendeteksi? Apakah dari perusahaan ada alat yang bisa mendeteksi? Apakah masyarakat itu terpapar H2S atau yang lain? Sampai saat ini belum dijawab. Mohon dijawab siapa yang berkompeten di sini. Pihak-pihak yang terkait. Saya mohon, Pak. Yang selanjutnya, yang selalu jadi patokan dan alasan bahwa racun-racun ataupun H2S yang dialami masyarakat masih di bawah ambang batas kewajaran ataupun 10 ppm, dan itu tidak terdeteksi di gas detektor H2S yang dipasang di desa Subanggorjulu. Saya sendiri, Pak, saya nyatakan saya kurang percaya, bukan 100% saya tidak percaya, kurang percaya dengan akurasi yang dimiliki oleh gas detektor H2S tersebut. Kenapa saya sampaikan demikian? Pernah beberapa kali gas detektor H2S bunyi, tapi penjelasannya tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi, berapa ppm yang terjadi. Pernah waktu itu, Pak, kejadian beberapa bulan yang lewat, jam 1 tengah malam sampai jam setengah 3 malam, tidak kurang dari 20 kali bunyi alat detektor gas H2S yang dimiliki perusahaan yang dipasang di kantor kepala desa. Keluarga saya, tetangga saya, masyarakat saya pada panik, pada nangis, Pak, tengah malam. Lagi puas-puasnya tidur, Pak, pada berhamburan dan siap-siap untuk mengungsi karena bunyi tidak kurang dari 20 kali. Nyatanya saya juga mendekat, menghampiri tempat gas detektor tadi, dan di sana tidak ada orang-orang yang berkompeten untuk menjawab apa sebenarnya yang terjadi. Yang ada hanya penjaga yang dari desa yang tidak bisa dan tidak paham sama sekali untuk menjelaskan. Dan terakhir setelah kami hubungi, kami paksa, datanglah 2 orang, satu security dan perwakilan perusahaan, dan alhamdulillah kompetensinya tidak ada juga sama sekali tentang H2S dan gas detektor tadi, hanya hadir di situ. Diteleponnya orang yang berkompeten, yang dianggap berkompeten, yang memasang gas detektor ataupun pendeteksi H2S tadi, namanya waktu itu Pak Surya. Dijawab sama Pak Surya dari tempat tidurnya bahwa bunyi-bunyi yang terjadi itu adalah disebabkan karena mendung. Saya jawab, karena mendung, apakah ini pendeteksi mendung atau H2S saya sampaikan? Bukan, itu mungkin karena gerimis katanya lagi. Yang kedua, karena gerimis katanya. Ini mendung apa gerimis gunanya untuk mendeteksi saya sampaikan? Akhirnya tidak terjawab. Dan kesimpulannya di situ, saya juga direkam sama security. Tolong, saya tidak meminta dan menuntut apa-apa. Besok tolong disampaikan, dijelaskan ke masyarakat Subanggorjulu secara tertulis dan secara lisan apa sebenarnya yang terjadi di sini. Alhamdulillah, hampir setengah tahun setelah kejadian sampai hari ini, Pak, tidak ada sama sekali penjelasan. Jadi itulah realita-realita yang kami rasakan, Pak. Jadi kalau agak keras penyampaian saya mohon maaf. Saya demikian, terima kasih Pak Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.